Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Bersama, kita akan bertumbuh dalam iman, memperdalam pengertian kita tentang kebenarannya, dan semakin dikuatkan dalam perjalanan rohani kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus-Mu akan bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari pada pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sahabatku, pada saat ini kita masuk pada pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang keempat, yang judulnya adalah Bangsa-bangsa bagian pertama. Dalam Daniel 7 ayat 14 dikatakan di sana, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sahabatku, pelajaran minggu ini mengungkap kegagalan pemerintahan manusia dalam mengelola dunia yang semestinya menjadi milik Allah. Sejak kisah di Kejadian hingga nubuat dalam Wahyu, kita melihat bagaimana manusia terus membangun sistem pemerintahannya sendiri yang pada akhirnya selalu gagal membawa keadilan dan damai sejahtera. Kitab Daniel dan Wahyu menyoroti bahwa hanya pemerintahan Tuhan yang kekal yang mampu membawa keselamatan dan pemulihan yang sejati. Kitab Wahyu memperlihatkan akhir dari semua penderitaan dan dosa, di mana umat Tuhan dipulihkan, kutukan dihapuskan, dan akses ke pohon kehidupan dikembalikan. Ini adalah janji akan kerajaan Allah yang tidak akan pernah musnah, kerajaan yang penuh kebenaran dan kemuliaan, tempat segala bangsa akan mengabdi kepada Tuhan. Kita masuk pada pelajaran hari Minggu, tanggal 20 April 2025, judulnya adalah Nimrod dan Niniwe. Ada 3 poin yang saya mau angkat pada saat ini. Yang pertama, kerinduan akan pemulihan Eden. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan berubah drastis dari damai dan sukacita menjadi kerja keras dan penderitaan. Namun, sejak saat itu, ada pengharapan akan penebusan dan pemulihan. Adam dan anak-anaknya datang ke gerbang Eden dengan korban sebagai lambang iman kepada janji Allah bahwa suatu hari pemulihan akan datang melalui raja yang dijanjikan. Pelajaran yang kedua adalah upaya manusia menggantikan rencana Allah. Seiring waktu, manusia mulai membangun kota-kota dan sistem sendiri seperti yang terlihat dalam kisah Nimrod, Niniwe, dan Babel. Ini adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah, di mana manusia mencoba untuk menciptakan Eden buatan melalui kekuasaan dan kemegahan duniawi yang tidak tunduk kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah pemberontakan yang halus dan menyesatkan. Pemberontakan terhadap Tuhan seringkali tidak tampak sebagai penolakan langsung, tetapi muncul dalam bentuk ambisi, kemandirian, dan kebanggaan manusia. Ini membuatnya berbahaya oleh karena sulit untuk dikenali. Kita hanya dapat melindungi diri dari pemberontakan yang halus ini dengan kerendahan hati, ketergantungan pada firman Tuhan, dan kesetiaan kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Kita masuk pada pelajaran hari Senin tanggal 21 April 2025 yang judulnya adalah Panggilan Abraham. Ada 3 poin juga yang saya mau angkat pada pelajaran hari ini. Yang pertama, panggilan untuk hidup yang berbeda. Tuhan memanggil Abraham keluar dari bangsanya untuk membentuk sebuah bangsa yang unik, bangsa yang tidak dipimpin oleh raja manusia, melainkan oleh Tuhan sendiri. Tujuan dari panggilan ini adalah agar Israel menjadi terang dan berkat bagi semua bangsa yang ada di bumi ini, mencerminkan apa yang terjadi bila manusia hidup dalam hubungan yang benar dengan penciptanya. Poin yang kedua adalah kepatuhan bisa menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Tuhan tidak hanya memberikan ketetapan dan hukum kepada bangsa Israel, tetapi juga memanggil mereka untuk mematuhi perintah-perintah tersebut. Kepatuhan mereka akan menjadi kesaksian kepada bangsa-bangsa lain tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan Tuhan.
Bangsa Israel dipanggil untuk menjadi cermin karakter Allah secara kolektif. Poin yang ketiga adalah relevansi kepatuhan bagi kita saat ini. Prinsip yang sama berlaku juga bagi kita sebagai umat Allah masa kini. Tidak cukup hanya mengetahui kebenaran, kita juga dipanggil untuk menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah kesaksian yang paling kuat kepada dunia tentang siapa Allah itu. Bila kita gagal mematuhi, maka kita kehilangan berkat dan membawa celah bagi misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa, tanggal 22 April 2025. Judulnya adalah Diberikan Apa Yang Anda Minta. Ada 3 poin juga yang saya mau angkat dalam pelajaran ini. Yang pertama, penolakan terhadap pemerintahan Allah. Permintaan Israel untuk memiliki raja manusia adalah penolakan terhadap pemerintahan langsung Allah. Mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain, padahal Allah telah merancang mereka untuk menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan ini mencerminkan kecenderungan manusia untuk memilih apa yang tampak menarik secara duniawi, meskipun itu berarti menolak rencana Allah. Poin yang kedua adalah konsekuensi dari pilihan sendiri. Allah memperingatkan orang Israel bahwa memilih raja manusia akan membawa banyak penderitaan, wajib militer, pajak yang tinggi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kehilangan kebebasan. Walaupun Tuhan mengizinkan mereka memilih, Dia juga mengingatkan mereka bahwa ketika mereka menyesal di kemudian hari, Dia tidak akan segera mengangkat konsekuensinya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghormati kebebasan pilihan manusia, tetapi pilihan itu datang dengan tanggung jawab dan akibat. Poin yang ketiga adalah pemerintahan berdosa oleh manusia berdosa. Sejarah Israel menunjukkan betapa rapuh dan korupnya pemerintahan manusia, bahwa raja yang baik seperti Daud pun bisa gagal secara moral. Banyak raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan umat Tuhan menderita karenanya. Prinsip ini tetap relevan hari ini, bahwa pemerintahan manusia tidak sempurna karena dipimpin oleh orang berdosa. Hanya pemerintahan Allah yang sepenuhnya adil dan benar. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu, tanggal 23 April 2025, yang judulnya adalah Para Penguasa Bangsa-Bangsa Lain. Ada 3 poin juga yang saya mau angkat dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, peringatan Yesus tentang kepemimpinan yang duniawi. Dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak mengikuti pola kepemimpinan dunia yang menindas dan mementingkan kekuasaan. Sebaliknya, pemimpin yang sejati dalam kerajaan Allah adalah pelayan yang rendah hati. Gereja harus menjauhi keinginan akan kekuasaan dan status, karena hal itu mencerminkan kegagalan Israel yang menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Poin yang kedua adalah kompromi dengan kekuasaan duniawi merusak kemurnian gereja. Ketika gereja Kristen awal mula bergantung pada kekuatan negara, khususnya sejak zaman Konstantinus, mereka membuka pintu bagi korupsi spiritual. Permintaan agar negara ikut campur dalam urusan gereja menyebabkan penyimpangan besar yang berujung pada penindasan terhadap orang-orang yang setia. Dan ini mencerminkan sejarah kelam Israel ketika raja-raja mereka menjauh dari Tuhan. Poin yang kedua, bahaya mengadopsi cara dunia dalam kehidupan iman. Baik Israel kuno maupun gereja Kristen telah jatuh ketika mereka mengadopsi cara-cara dunia, baik dalam penyembahan, pemerintahan, maupun penyelesaian konflik. Dalam konteks kita hari ini, pencobaan yang sama muncul ketika gereja atau umat percaya lebih mengandalkan pengaruh politik, kekuasaan, atau metode duniawi daripada bersandar pada hikmat dan pimpinan Allah. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis tanggal 24 April 2025. Judulnya adalah Terang bagi Bangsa-Bangsa. Ada 3 poin yang saya mau angkat dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan Allah bagi umatnya menjadi terang bagi dunia.
Sahabatku, sejak awal Tuhan memilih Israel bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menjadi alat keselamatan bagi semua bangsa. Mereka dipanggil untuk menonjolkan karakter Allah yang penuh kasih dan kebenaran, sehingga bangsa-bangsa lain tertarik untuk mengenal Tuhan. Tujuan ini kini diteruskan kepada gereja yang dipanggil untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat kepada seluruh dunia di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Poin yang kedua, Yesus sebagai teladan tertinggi dan seruan untuk mengikut Dia. Kristus adalah perwujudan sempurna dari karakter Allah. Dia hidup dalam kasih, kebenaran, dan pelayanan. Kehidupannya membawa keyakinan dan undangan kepada semua orang untuk datang kepada terang. Gereja dipanggil melalui kasih dan kebenaran. Umat Tuhan yang masih ada di Babel dapat melihat terang dan keluar darinya. Wahyu 18 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Poin yang ketiga adalah panggilan global, keluar dari Babel dan masuk ke dalam terang Allah. Wahyu 18 menggambarkan seruan terakhir kepada umat Tuhan untuk keluar dari sistem Babel, sebuah simbol kebingungan dan penyesatan rohani. Gereja yang setia kepada Allah akan digunakan untuk menyampaikan pekabaran ini dengan kuasa Roh Kudus, menerangi bumi dengan kemuliaannya, dan menarik orang-orang kepada keselamatan di dalam Kristus. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Jumat, tanggal 25 April 2025, yang juga merupakan kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Sahabatku, kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menyoroti bahaya besar yang dihadapi umat Tuhan sepanjang sejarah, yaitu kompromi rohani dan pencampuran dengan dunia. Ketika gereja mulai meninggalkan kebenaran dan kerendahan hati Kristus, serta mulai menerima pengaruh kekafiran, maka penipuan rohani mulai berkembang, meskipun dibungkus di dalam kebenaran. Pengalaman sejarah orang Israel dan gereja Kristen awal menunjukkan bahwa ketika umat Allah tidak setia, Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan bangsa-bangsa kafir, untuk menggenapi tujuannya. Seperti Kores dan Nebukadnezar, orang-orang di luar umat perjanjian bisa dijadikan alat untuk menunjukkan kasih karunia dan kuasa Allah. Akhirnya sahabatku, kita diajak untuk melakukan introspeksi diri. Meski secara fisik kita tidak berada di Babel, kita harus bertanya, berapa banyak Babel yang telah masuk ke dalam kehidupan dan ibadah kita? Hanya melalui pertobatan sejati kembali kepada firman Tuhan dan penyerahan penuh kepada Kristus, kita bisa dibebaskan dari pengaruh dunia dan dipulihkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik yang boleh kami gunakan pada saat ini untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Roh Kudus-Mu akan tetap bersama-sama dengan kami, sehingga kami bukan hanya dimampukan untuk mengerti saja, tetapi kami boleh mempraktekkan dan menghidupkan apa yang kami boleh pelajari pada saat ini. Kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.